Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurul Anwani, NIM C1B0 2017-3, kelas R004, Prodi Manajemen 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Dalam kegiatan ekonomi selama ini sering kita dengar siklus akuntansi perusahaan. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan adalah proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sebagai pada jurnal pembalik. Ini kertas kerja dan neraca lajur. Siklus akuntansi terbagi menjadi transaksi, dokumen, sumber data, analisis transaksi dan jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan posting ke buku besar, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, laba rugi perusahaan modal, neraca, jurnal penutup dan posting ke buku besar, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Penggunaan neraca lajur worksheet untuk laporan keuangan. Kertas kerja worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringankan data. Kertas kerja berbentuk multikolom yang memuat satu kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, 2 kolom penyesuaian, 3 kolom neraca saldo setelah penyesuaian, 4 kolom laba rugi, 5 kolom neraca. Ini contoh format worksheet. Fungsi kertas kerja worksheet sebagai alat untuk mempermudah proses penyesuaian laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Worksheet tidak diperlukan ketika perusahaan sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik. Kertas kerja merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Tahap dalam menyiapkan kertas kerja. Pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. 3. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca setelah penyesuaian ke dalam kolom pelapor laporan keuangan, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Kelima, untuk masing-masing kolom laba rugi dan neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit. Selisih debit kredit dalam laba rugi harus sama dengan selisih debit kredit dalam neraca. Jurnal penutup. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan jurnal penutup adalah: pertama, menutup semua akun pendapatan. Kedua, menutup semua akun beban. Ketiga, menutup akun ikhtisaran laba rugi. Keempat, menutup akun priv dan prewing. Penyusunan jurnal penutup hanya perlu dilakukan pada akhir periode akuntansi yang biasanya 1 tahun. Ini berarti jurnal penutup hanya disusun pada akhir tahun, bukan setiap bulan. Jurnal penutup. Ayat jurnal penutupan dilakukan setiap akhir tahun tutup buku. Yang ditutup adalah akun-akun yang merupakan komponen laporan laba rugi. Coba lihat semua akun yang ada dalam kolom laba rugi dan neraca lajur 10 kolom. Karena akun yang akan ditutup harus bersaldo 0 pada akhirnya, maka akun yang bersaldo normal di kredit harus didebitkan
dan juga sebaliknya. Akun yang bersaldo normal di debit harus dikredit. Ketika melakukan ayat jurnal penutupan, kita membutuhkan akun sementara, yaitu ikhtisar lapor laba rugi atau income summary yang pada akhirnya secara otomatis akan tertutup pula, sehingga akun ikhtisar laba rugi pun akan hilang dalam arti sudah ditutup. Ini contohnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.